Baik, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Axel Lorenz Lucas Winda dengan NIM 2281221111. Pada saat ini saya akan memaparkan hasil apa yang saya pelajari dari penapisan virtual berbasis struktur. Nah, hal tersebut akan saya paparkan dengan mind map yang telah saya buat secara sederhana. Diawali dengan saya akan menjelaskan tentang penemuan obat secara empiris. Nah, pada awalnya untuk ditemukannya sebuah obat yang berkhasiat untuk menyembuhkan suatu penyakit ataupun untuk menjaga kebugaran dari tubuh manusia, diawali dengan pemanfaatan obat-obat yang dikenal secara empiris. Nah, untuk pemanfaatan tersebut pada saat ini sudah dilestarikan dan dikembangkan, ataupun pada saat ini para peneliti memiliki banyak cara ataupun ingin menemukan banyak cara sehingga didapatkannya penemuan obat dengan pemanfaatan teknologi yang sangat marak pada saat ini, dengan menciptakan banyak cara untuk memperluas, menemukan dan mengembangkan obat dengan lebih efisien, lebih hemat, dan lebih mudah untuk diaplikasikan. Dari hal tersebut, ditemukannya suatu teknik yang dikembangkan oleh para peneliti, ialah penemuan obat berbantukan komputer. Penemuan obat berbantukan komputer ini dilakukan dengan memanfaatkan teknologi-teknologi yang sedang berkembang saat ini, salah satunya ialah komputer. Dapat dilihat di sini bahwa penemuan obat berbantukan komputer ini dapat dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama ialah penentuan target dari obat tersebut. Yang kedua ialah penentuan senyawa target. Yang ketiga ialah optimasi senyawa target tersebut. Untuk penemuan target, dalam hal ini dilakukan hal yang paling banyak dilakukan ialah studi untuk memperdalam tentang senyawa target ataupun target obat senyawa tersebut. Dalam hal ini dapat disebut sering disebut sebagai reseptor ataupun protein target. Tahapan ini diharapkan untuk menggali informasi lebih banyak lagi mengenai senyawa obat tersebut ataupun senyawa target tersebut yang marak disebut sebagai reseptor ataupun protein. Diharapkan juga dalam penentuan target ini, dalam hasil pembelajaran ini didapatkan hasil informasi sampai ke tahap molekuler. Hal ini dilakukan untuk mempermudah tahapan-tahapan selanjutnya dan meminimalisir kegagalan untuk tahapan praktik di kemudian tahapan-tahapan selanjutnya. Yang kedua ialah penentuan senyawa target. Ketika telah dipelajari senyawa tersebut dan ditentukanlah senyawa target yang akan dilanjutkan untuk dikembangkan. Dalam hal ini, dalam penemuan obat berbantukan komputer, pada tahapan penentuan senyawa target dapat dibagi menjadi 2, ialah penapisan virtual berbasis ligand dan penapisan virtual berbasis struktur. Di dalam penentuan senyawa target ini sering dilakukan dengan tahapan penapisan virtual. Dalam hal ini saya akan menjelaskan lebih dalam mengenai penapisan virtual berbasis struktur. Dan untuk yang ketiga dalam tahapan penemuan obat berbantukan komputer ialah optimasi senyawa target. Setelah didapatkannya senyawa target dengan hasil yang baik,
Setelah itu, tahap selanjutnya ialah dilakukan optimasi. Optimasi ini dilakukan untuk melihat seberapa besarnya toksisitas yang dapat diterima oleh tubuh manusia. Ditentukannya juga profil farmakokinetik atau diukurnya profil farmakokinetik, dan dilakukan juga uji in vivo terhadap hewan coba, sehingga dalam hal ini ketika berhasil dilakukannya optimasi senyawa tersebut, maka senyawa ini dapat disebut sebagai kandidat obat. Untuk prosedur-prosedur optimasi ini bertujuan untuk mengurangi kegagalan dari kandidat obat ini dalam memasuki uji klinik nanti. Nah, pada saat ini saya akan lebih dalam lagi menjelaskan mengenai penapisan virtual berbasis struktur. Penapisan virtual berbasis struktur atau disebut juga dengan singkatan PVBS. Metode ini merupakan metode yang dimana memanfaatkan teknologi komputer untuk mengotomatisasi penapisan pada senyawa-senyawa yang akan ditargetkan berdasarkan sifat dan interaksinya pada struktur target biologis atau struktur target biologis ini sering juga disebut sebagai protein target. Pada prinsipnya, dalam penapisan virtual berbasis struktur ini sering dilakukan teknik molecular docking, ataupun pada prinsipnya molecular docking ini merupakan teknik yang digunakan untuk mengkonstruksi dari penapisan virtual berbasis struktur ini. Molecular docking dapat berjalan ketika didapatkannya target biologis atau hasil kristalisasi dari target biologis tersebut yang didapatkan dari hasil kristalografi ataupun dari proses NMR, dan juga terdapatnya struktur senyawa target atau sering disebut sebagai ligan. Kemudian reseptor dan ligan tersebut dari hasil yang didapatkan akan ditambatkan dengan aplikasi yang berbasis komputer dengan proses molecular docking ini. Dari hasil proses molecular docking ini akan didapatkannya pose terbaik dan skor penambatan dari masing-masing senyawa yang dianalisis. Hasil yang didapatkan ini ialah sesuai dengan konfigurasi yang diatur dari simulasi penambatan molekuler tersebut. Setelah dilakukannya penapisan virtual berbasis struktur ini dengan molecular docking, hasil dari molecular docking ini harus divalidasi terlebih dahulu. Proses validasi ini dilakukan. Validasi yang dapat dilakukan dari hasil penambatan molekul dari hasil penapisan virtual berbasis struktur ini ialah dilakukannya dengan penambatan ulang dari ligan kokristal pada kantung ikatan struktur reseptor tersebut dari hasil kristalografi. Keberadaan struktur reseptor target yang memiliki ligan referensi tersebut merupakan hal yang sangat penting atau krusial dalam penapisan virtual berbasis struktur ini. Ligan kokristal sangat berguna untuk mendefinisikan kantung ikatan atau binding pocket dari target biologis yang telah dipakai dalam penapisan virtual berbasis struktur ini. Dalam hal ini dilakukan dengan cara molecular docking. Nah, penapisan virtual berbasis struktur ini dikatakan valid ketika pose hasil molecular docking ini mampu memberikan pose yang sama pada kantung ikatan struktur reseptornya
dari hasil penambatan ulang tadi dengan nilai deviasi atau RMSD dengan mempertahankan interaksi-interaksi yang penting dalam ikatan tersebut. Nah, secara umum proses validasi ini dalam penapisan virtual berbasis struktur ini dinyatakan valid jika nilai RMSD atau root mean square deviation ini di bawah atau sama dengan 2 Armstrong. Nah, selain proses validasi dengan penambatan ulang dari ligan kokristal yang didapatkan, PVBS ini juga wajib dilakukan validasi dengan melibatkan senyawa-senyawa yang sudah diketahui aktif dan senyawa-senyawa pengecoh atau decoy maupun senyawa-senyawa yang sudah diketahui tidak aktif dan akan dilihat kemampuan prediksi dari penapisan virtual berbasis struktur ini. Dari hasil prediksi ini dapat dilihat dengan parameter enrichment factor atau faktor pengoyaan yang dapat dihitung dengan confusion matrix. Protokol penapisan virtual berbasis struktur ini tujuannya itu untuk mengidentifikasi aktifnya atau inaktifnya dari senyawa uji tersebut. Sehingga hal tersebut harus dilakukan proses validasi dengan digunakannya confusion matrix ini. Nah, dari hasil confusion matrix ini dapat dibagi hasil menjadi 4 kuadran. Yang pertama ialah kuadran true positif, ialah di mana senyawa aktif dari data yang diprediksi aktif oleh penapisan virtual berbasis struktur ini. Yang kedua ialah kuadran false positif, ialah senyawa pengecoh atau inaktif berdasarkan hasil prediksi dari PVBS ini. Yang ketiga ialah kuadran false negatif. Senyawa ini aktif berdasarkan data yang diprediksi inaktif oleh PVBS ini. Yang keempat ialah kuadran true negatif. Dari hasil ini dapat dilihat senyawa pengecoh atau decoy tadi inaktif berdasarkan hasil dari penapisan virtual berbasis struktur ini. Jadi dapat dikatakan ketika melakukan penapisan virtual berbasis struktur dengan metode molecular docking ini harus divalidasi. Yang pertama ialah untuk validasi penambatan ulang dengan ligan kokristal dengan melihat RMSD yang ada atau nilai deviasi. Yang kedua ialah dengan melihat confusion matrix dengan mengikut sertakan senyawa-senyawa yang aktif dari hasil penapisan virtual, juga mengikut sertakan juga senyawa decoy atau senyawa-senyawa pengganggu, dan juga diikut sertakan juga senyawa-senyawa yang tidak aktif, yang telah diketahui tidak aktif dari proses penapisan virtual ini. Demikianlah hasil pemaparan saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf dan terima kasih. Validasi yang dapat dilakukan dari hasil penambatan molekul dari hasil penapisan virtual berbasis struktur ini ialah dilakukannya dengan penambatan ulang dari ligan kokristal pada kantung ikatan struktur reseptor tersebut dari hasil kristalografi. Keberadaan struktur reseptor target yang memiliki ligan referensi tersebut merupakan hal yang sangat penting atau krusial
dalam